Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah streaming pada malam hari ini. Kita mulai ibadah streaming pada hari ini, kita akan pujikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamatkan hidupku.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Malam hari ini kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada, hanya oleh kasih karunia anugerah-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada saat malam hari ini di dalam kasih karunia perlindungan, penyertaan, pembelaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya Engkau sendiri yang beracara. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong, memberkati dari awal sampai akhir, sampai selesai mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu dan berikan kami telinga seorang murid untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kami sudah berdoa. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi pada kesempatan malam hari ini dalam channel kita. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelumnya saya menyapa dengan salam kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, seperti biasa kita akan belajar lagi mengenai firman Tuhan malam hari ini. Kita akan mulai dengan sebenarnya satu ayat sudah sering kita dengar, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Yuk kita sama-sama kita baca. Kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya bacakan. 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti Kisah Para Rasul. Sebentar. Ini. 11 ayat 26. Sebentar kekasih Tuhan, kayak sedikit mengung ya. Saya ulang, Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita akan sedikit belajar mengenai sebutan Kristen buat umat percaya. Kita tahu umat yang percaya kepada nama Tuhan Yesus disebut Kristen atau disebut juga sebagai umat percaya. Kata Kristen pertama kali muncul di Alkitab, di kitab Kisah Rasul tersebut, pasal 11. Kekasih Tuhan, di kota Antioquia, di dalam zamannya para rasul, itu pertama kali kata Kristen muncul. Kata Kristen muncul tidak serta-merta dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, tetapi dilihat dari kehidupan para jemaat waktu itu yang hidupnya seperti Kristus, kekasih Tuhan. Jadi sebutan ini tidak sembarangan orang sebenarnya. Seseorang disebut Kristen karena dilihat dari sikap, perilaku, tindakan, kehidupan sehari-harinya seperti Kristus. Loh, orang itu kok seperti Kristus ya? Makanya disebut sebagai Kristen, kekasih Tuhan. Kalau seseorang disebut sebagai Kristen, sekali lagi saya ulangi, seseorang disebut sebagai Kristen apabila kehidupannya itu seperti Kristus. Ya, ini perlu kita pelajari lagi sedikit aja. Karena apa? Dan di lain sisi sebenarnya sebutan itu adalah sebutan untuk sebenarnya kurang mengenakan sih. Sebenarnya untuk sebutan orang-orang yang terpinggirkan. Maksudnya orang-orang yang termarginalkan atau bukan orang yang terpandang atau bukan orang yang
berada lah istilahnya. Kekasih Tuhan. Nah, ini harus kita mengerti. Sebutan itu sebenarnya untuk orang-orang yang kurang terpandang di tengah masyarakat pada waktu itu. Dalam hal ini kita nggak usah berpikir macam-macam tentang hari ini. Kita nggak usah merisaukan. Loh, ternyata sebutan Kristen itu untuk orang-orang pinggiran ya. Nggak masalah kekasih Tuhan. Kita jangan mempermasalahkan hal seperti itu. Bagaimanapun sebutan itu hanya sebutan. Kita terima saja lah. Yang pasti kekasih Tuhan, sebutan Kristen itu adalah untuk orang-orang yang kehidupannya seperti Kristus. Ini yang luar biasa kan. Tidak gampang loh kita bisa hidup seperti Kristus, kekasih Tuhan. Tetapi ini dengan ada orang yang sukarela untuk istilahnya sebenarnya mau mengatai kita sih. Dengan kata-kata Kristen itu sebenarnya mau mengatai kelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai kelompok yang ya itu tadi ya termarginalkan ya. Tetapi itu suatu penghargaan sebenarnya. Karena disebut Kristen sekali lagi hidupnya seperti Kristus. Itu luar biasa harus kita mengerti. Ya, itu harus kita mengerti seperti itu kasih Tuhan. Kita nggak perlu berpikir yang macam-macam mengenai sebutan itu, nggak usah kita masukkan dalam hati. Sudah, biarkan lewat aja. Itu yang pertama. Kedua, ada juga pandangan dari beberapa pihak melihat orang Kristen itu sedikit gak enak juga sih. Tetapi gini, enak ya sebagai orang Kristen itu hidupnya bisa pesta pora, bisa dugem, bisa minum-minum, bisa dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya tetap dikatakan masuk surga. Enak ya. Nah sebenarnya itu juga nggak enak kekasih Tuhan. Itu adalah sebutan miring untuk kita umat yang percaya. Saya mendengar seperti itu, saya mau ketawa itu takut dosa kekasih Tuhan. Tetapi cuman muncul dalam hati saya itu. Wah kalau sebutan seperti itu berarti yang mengatakan itu benar belum mengerti bagaimana sebenarnya Kristen itu harus hidup. Bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita mengerti harus hidup sebagai orang Kristen itu sebagaimana? Waduh. Kalau kita mau belajar benar-benar hidup sebagai orang Kristen kekasih Tuhan, saya kasih tahu ya. Kita bisa jungkir balik kehidupan kita untuk mempertahankan kebenaran hidup benar. Kalau kita sekedar Kristen KTP kita, ya memang kita bisa melakukan semua itu dengan mudah, dengan gampang. Tetapi kalau kita mau benar-benar sebagai Kristen, tidak mudah kekasih Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab, contoh Rasul Paulus itu di dalam 2 Korintus 11, di dalam istilahnya autobiografi yang dia tulis, 2 Korintus 11 ya, kita enggak bacakan itu. Bagaimana Rasul Paulus itu harus mempertahankan imannya. Dia itu harus mengalami disesah, didera, dirajam, banyak hal, harus dipenjara, harus mengalami kemiskinan, harus tidak tidur, harus lapar, harus haus, mengalami banyak, semua itu dialami oleh Rasul Paulus. Hanya untuk mempertahankan iman Kristennya. Itulah kekasih Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa seperti itu? Karena dia ingin hidup sebagai orang Kristen. Sekali lagi kalau hidup kita Kristen kita hanya KTP, kita bisa ya bebas lah. Kita mau melakukan apa terserah kita. Tapi kalau kita mau benar-benar hidup seperti Kristus, kita harus masuk dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Salib itu harus menjadi bagian kita kekasih Tuhan. Saya teringat ini. Apakah satu pertanyaan muncul deh? Satu pertanyaan itu muncul dalam hati saya. Apakah sebagai orang Kristen itu harus menderita, harus miskin, harus kekurangan dan lain sebagainya? Mungkin lain waktu kita akan bahas ini, tetapi kita akan lanjutkan perikop kita saat malam hari ini kasih Tuhan. Di dalam
Kristen itu seperti itu kekasih Tuhan. Jangankan kita nyolong ya, mencuri, merampok. Kita masih menginginkan saja. Itu sudah dosa. Bagaimana? Bisa enggak kita menjalani hidup Kristen kita ini kekasih Tuhan? Kita masih ingin tok itu sudah dosa. Bisa enggak kita menjalani? Bisa atau tidak, itu bukan pilihan kita. Tetapi itu adalah keharusan bagi kita setiap orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini kekasih Tuhan. Jadi saya itu bukan marah atau gimana kalau ada orang mengatakan enak ya jadi Kristen, bisa ini, bisa itu. Mereka mengatakan karena mereka tidak mengerti, tidak paham bagaimana harus hidup sebagai orang Kristen. Standarnya bukan hanya ya perilaku kita memang diukur, tetapi apa yang muncul dari hati kita itu dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan sudah menaruh rohnya dalam kehidupan kita kekasih Tuhan. Roh Kudus itu yang akan menolong, membimbing, memimpin kehidupan kita untuk hidup, memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Bukan seturut mau kita sendiri kekasih Tuhan. Itulah inti di dalam kita hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita benar-benar mau menghayati hidup sebagai orang Kristen. Itulah sebagian dari beratnya kita hidup sebagai orang Kristen. Saya katakan sebagian ya. Karena pastinya ada banyak hal yang lain yang harus kita lakukan, harus kita lewati. Apapun halangan, rintangan apapun yang harus kita lewati sebagai umat Tuhan itu sudah berkat kita kekasih Tuhan. Satu hal kita harus bangga menjadi umat Kristen. Kita alami itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Kita harus bangga. Karena kalau kita sekali lagi kita disebut sebagai Kristen itu adalah karena hidup kita seperti Kristus. Ini kekasih Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena hal ini. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya sedikit kita mundur ke belakang sedikit aja. Keselamatan itu hanya untuk umat Israel, kita tahu itu ya. Tetapi bagaimana keselamatan itu bisa sampai kepada kita saat ini, bisa sampai kepada keluarga kita, bisa sampai kepada bangsa kita saat hari ini. Kita akan sedikit membahas mengenai ini, kita belajar. Coba kita buka ya, kitab Roma pasal 11. Kitab Roma pasal 11 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama ini, saya bacakan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Mereka di sini adalah bangsa Israel. Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka karena keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kekasih Tuhan, luar biasa ayat ini yang kita baca, ayat pasal 11 ayat 11 sampai 12 yang menjelaskan bagaimana awal mula keselamatan itu bisa sampai kepada kita seperti saat ini. Hingga saat ini kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu semua anugerah, pemberian dari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kekasih Tuhan, bangsa Israel itu telah menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena penolakan bangsa Israel ini kekasih Tuhan, penolakan ini diartikan jatuh. Karena penolakan ini maka berita keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada umat-umat yang lain, termasuk kepada kehidupan kita, bangsa kita, sehingga sampai kepada keluarga kita, kepada kehidupan kita masing-masing, sampai seperti di malam hari ini kekasih Tuhan. Luar biasa. Satu pertanyaan kekasih Tuhan. Kalau berarti untuk kita diselamatkan, untuk kita keselamatan itu sampai kepada kita, berarti bangsa Israel itu harus jatuh. Apakah bangsa Israel itu harus menolak Kristus sebagai Tuhan, Mesias dan Juru Selamat? Ayat Alkitab mengatakan tidak kekasih Tuhan. Sekali-kali tidak.
Sekali-kali bangsa Israel tidak harus jatuh. Alkitab mengatakan ya, kita sudah baca tadi. Tidak, Rasul Paulus menjelaskan tidak, sekali-kali tidak, mereka tidak seharusnya jatuh. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera kekasih Tuhan. Kalaupun bangsa Israel jatuh dalam penolakan ini, Tuhan bisa membuat kutuk itu, kekasih Tuhan. Kutuk karena menolak keselamatan di dalam Kristus Yesus itu. Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa kekasih Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini adalah hikmat ilahi. Ini yang rahasia ilahi yang harus kita ketahui. Jangan pernah kita berpikir berarti memang benar itu bangsa Israel harus satu. Tidak seharusnya seperti itu kekasih Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kalaupun toh bangsa Israel harus jatuh dalam penolakan, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa kekasih Tuhan. Terlebih lagi, ayat 12 mengatakan, terlebih kalau karena penolakan bangsa Israel itu, berkat ilahi itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apatah lagi oleh karena kebenaran bangsa Israel. Kita bayangkan, kita renungkan bersama-sama. Karena penolakan bangsa Israel, karena kejatuhan karena bangsa Israel ini, keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apatah lagi kalau sampai bangsa Israel itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa luar biasanya kemuliaan perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa membayangkan hal itu. Itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca ya, ayat 12, saya ulangi. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, pelanggaran umat Israel itu kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Luar biasa kekasih Tuhan. Ini yang harus kita pelajari bersama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat ini ditulis, firman Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah berbohong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat ini ditulis bukan untuk bercanda, bukan untuk guyonan, tetapi ayat ini mengandung suatu janji dari Tuhan dalam kehidupan kita untuk umat Israel. Dan kalau umat Israel sudah dipulihkan, perkara besar yang Tuhan sediakan buat kita semua kekasih Tuhan. Karena kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Hal itu tidak bisa dibatalkan. Firman Tuhan mengatakan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Hal itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi mengenai Injil, memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan mengenai Injil keselamatan, bangsa Israel itu adalah seteru buat Tuhan. Seteru buat Tuhan dengan Tuhan. Ini suatu dilema yang tidak bisa kita pikirkan juga. Hanya dalam hikmat Tuhan yang mengerti akan hal ini, kekasih Tuhan. Kita masing-masing menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sekelumit bagaimana keselamatan itu bisa sampai kepada kita. Kita akan belajar terus kita lanjutkan di dalam pembelajaran kita ini. Di dalam istilah teologinya itu replacement teologi. Itu adalah menggantikan, karena bangsa Israel itu jatuh, maka bangsa-bangsa lain bisa diselamatkan. Itu istilah teologinya sedikit ya. Kita enggak membahas itu hanya istilah saja. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita buka kitab Roma 11. Ya, kita belum beralih dari pembahasan dari kitab Roma pasal 11 ini. Kita lanjutkan ayat yang ke-28. Sudah saya singgung tadi. Untuk lebih jelasnya saya mau bacakan. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Mereka adalah bangsa Israel oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ini kekasih Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bahwa Tuhan sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kalau pada realitanya bangsa Israel menolak Kristus Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka, itu membuat mereka menjadi seteru Allah dalam hal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi mengenai pilihan Tuhan, hal itu tidak bisa dibatalkan, kekasih Tuhan.
sudah sampai di sini kita mengerti bagaimana keselamatan itu bisa sampai kepada kita. Satu hal lagi, keselamatan itu sangat mudah sebenarnya kita peroleh kekasih Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan saking mudahnya ya. Saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan mengatakan saking mudahnya sampai keselamatan itu tidak bisa dicapai oleh sebagian orang. Kenapa mudah? Loh, kita cuma disuruh mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah selesai, kita sudah diselamatkan. Loh, berarti tidak perlu yang lain-lain, tidak perlu puasa ini dan itu. Untuk keselamatan kita tidak perlu melakukan banyak hal. Kita tidak perlu melakukan hal-hal lain. Untuk keselamatan kita hanya perlu menerima. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Untuk keselamatan kita hanya perlu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Ini yang harus kita. Sekali lagi, loh gampang ya, loh mudah ya. Ya memang seperti itu realitanya, firman Tuhan mengatakan begitu mudahnya. Tapi sekali lagi, saking mudahnya seperti itu kekasih Tuhan. Banyak manusia itu lebih memilih rumus yang jelimet-jelimet untuk keselamatan itu. Harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus ritual ini, harus ritual itu. Itulah kekasih Tuhan. Itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan itu, Tuhan yang dari surga yang mulia yang tidak terhampiri itu menyatakan diri kepada manusia untuk bisa ditemui, untuk bisa dikenal oleh manusia. Sehingga keselamatan itu adalah dari Tuhan kepada manusia, bukan oleh usaha manusia, kekasih Tuhan. Ini kita belajar bersama-sama. Kita harus mengerti akan hal ini, bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan ke dalam kehidupan kita, bukan oleh usaha kita. Kekasih Tuhan, ini satu poin yang perlu kita ingat. Satu poin ini harus kita ingat benar bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu seperti gini kekasih Tuhan. Ya, kita pernah dengar ilustrasi ya. Seperti ikan yang berenang di lautan. Tetapi ikan ini bertanya, di manakah air itu? Ini suatu yang paradok kekasih Tuhan. Sekali lagi, ikan di tengah lautan dan dia menanyakan di manakah air itu ada. Seperti itulah kehidupan manusia yang tidak mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berusaha dengan kemampuan kebisaan mereka untuk mencapai keselamatan. Tetapi Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Keselamatan itu begitu dekat dengan kehidupan, setiap kehidupan kita. Keselamatan itu hanya dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, iya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu kekasih Tuhan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ayo kita baca, kita buktikan dengan firman Tuhan. Kita buka Roma 10 ayat 9. Kita belum beralih dari kitab Roma. Saya bacakan 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ini kekasih Tuhan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Luar biasa kekasih Tuhan. Kita hanya diminta untuk mengaku dan percaya. Sebegitu mudah kan? Dari awal tadi saya sudah katakan, mudah kok jadi orang Kristen itu, gampang. Mudahnya bagaimana? Kita dituntut, diminta untuk mengaku dan percaya. Begitu mudah kekasih Tuhan. Saya katakan mudah ini dalam hal kita memperoleh loh ya kekasih Tuhan. Beda, nanti kita akan sedikit masuk lagi, beda dengan kita mempertahankan keselamatan. Lain lagi kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita, dan selanjutnya kita harus dan kita diminta untuk, sedikit lampunya kok mati ya. Kita harus masuk dalam pembahasan selanjutnya. Kita sudah diselamatkan, kita akan melangkah lagi. Keselamatan itu sudah kita terima ya. Keselamatan itu sudah kita terima
sekarang kita masuk dalam bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu. Bagaimana kita menghidupi keselamatan itu. Kalau kita mau menghidupi keselamatan itu, saya sudah katakan di awal-awal, bagaimana seperti Rasul Paulus menghidupi kekristenannya, kekasih Tuhan. Saya katakan dengan istilah saya pribadi, kita bisa jungkir balik untuk bisa menghidupi kita sebagai orang Kristen. Begitu, bukan berat ya, susahnya, sulitnya. Firman Tuhan mengatakan pintunya itu sempit, sesak, tetapi lewatlah itu. Kalau kita mau hidup secara Kristen, kita harus hidup di dalamnya, kekasih Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus, sekali lagi tadi seperti yang saya sudah katakan, dia harus mengalami didera, dipenjara dan lain-lain. Itu kenapa Rasul Paulus bisa menjalani itu semua? Karena Rasul Paulus mengenal kebenaran itu. Dia mengenal Tuhannya secara pribadi. Ini kekasih Tuhan. Setiap kita kekasih Tuhan, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kekasih Tuhan, kita belum pernah berpikir mengenai surga dan neraka. Kita apalagi seringkali ini terjadi di dalam keluarga Kristen kebanyakan. Kita dari kecil sudah sekolah minggu. Seringkali setiap minggu sudah ikut ke ibadah. Kita sudah sering ikut kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi surga dan neraka itu hanya lewat saja dalam pemikiran kita. Tidak pernah terpikirkan, oh iya ya, setiap apa yang saya lakukan itu ada konsekuensi setelah kematian nanti, kasih Tuhan. Tapi di saat kita menerima, inilah yang disebut dengan lahir baru. Di saat kita mengalami lahir baru, di situ jiwa kita disadarkan ada dua tempat, yaitu surga dan neraka yang begitu nyata. Surga dan neraka itu nyata, kekasih Tuhan. Kita lihat ya, mic ini nyata, kekasih Tuhan. Ini bisa kita pegang, ini nyata. Seperti inilah, seperti surga dan neraka, seperti mic ini, kekasih Tuhan. Itu bukan khayalan. Surga dan neraka itu nyata, kekasih Tuhan. Saat malam hari ini, kita tidak bisa melihat matahari. Tetapi bukan berarti matahari itu tidak ada. Di kepala kita ini, kita nggak bisa memegang otak kita. Kita tidak bisa melihat otak kita. Tetapi bukan berarti di kepala kita tidak ada otak, kasih Tuhan. Iya tidak. Seperti itulah kenyataan surga dan neraka itu dalam kehidupan kita. Tetapi hal itu tidak dengan mudahnya kita mengerti. Kalau hal itu tidak disingkapkan, dijamah oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar, mengetahui, mengerti bahwa surga dan neraka itu adalah nyata. Dan setelah kematian kita akan menuju ke sana. Kita harus memilih. Dan dua hal ini, surga dan neraka, kita tentukan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus menentukannya dengan cara bagaimana kita hidup, kekasih Tuhan. Bagaimana kita memilih kehidupan kita, itu yang harus kita kehidupi. Itu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari sini kita memahami bahwa bagaimana seorang Kristen itu harus hidup. Dia harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita harus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita harus hidup menyangkal diri. Kita harus hidup memikul salib kekasih Tuhan. Sekali lagi, tidak gampang, tidak mudah untuk hidup sebagai Kristen. Tetapi di dalam itu semua, kita harus tahu bahwa ada suatu upah kekekalan dan menanti kita kelak di surga. Saat ini kita sudah ada di dalam yang benar, kekasih Tuhan. Kita sudah mengenal yang benar itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekarang kita harus mengatur langkah kita.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup semau kita sendiri, kekasih Tuhan. Ayo kita hidup sebagai orang Kristen. Kita bersama-sama belajar untuk hidup sebagai orang Kristen. Saya mengajak kepada umat yang percaya, yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Ayo kita bersama-sama belajar hidup sebagai orang Kristen. Saya katakan belajar. Belajar itu tidak langsung bisa. Ada salah, ada ini, ada itu. Iya, kita belum sempurna. Tetapi kita harus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat penutup kita akan buka 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 sudah sering kita dengar. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kekasih Tuhan, haleluya. Tetapi kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya musik bisa nyanyikan satu lagu. Mari kita renungkan bersama-sama. Tetapi kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kekasih Tuhan, banyak di antara kita yang hidup sebagai Kristen, tetapi kita tidak mengenal apa itu surga dan neraka. Semua yang kita lakukan tidak ada hubungan, sepertinya tidak ada hubungan antara surga dan neraka. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa surga dan neraka itu menanti kita. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidup kita jauh dari Tuhan, jangan kita undur. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Iya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan aku. Tuhan yang Amin. memberikanku. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan Amin. yang sembuhkanku. Terima kasih Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Amin. Amin Tuhan. Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita katakan hal ini kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan aku. Dengan mulut kita mengaku saat malam hari ini, kekasih Tuhan. Tuhan yang
malam ini adalah malam yang menentukan dalam kehidupan kita. Mana jalan yang akan kita pilih? Apakah kita akan menerima keselamatan itu yang diberikan dengan cuma-cuma dalam hidup kita? Ataukah kita akan membuang keselamatan itu? Terima kasih Yesus, haleluya. Kau Tuhan memberkatiku. Kita ambil pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk keselamatan jiwa kita, untuk keselamatan keluarga kita. Haleluya. Amin. Iya Tuhan Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah Haleluya. Haleluya. kasih-Mu? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Haleluya. bagi-Mu. Haleluya. Ku sembah Amin. Yesus Ku sembah Engkau Tuhan seumur hidupku. Amin. Ku sembah Yesus Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Memberkati, mengubahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu itu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, biarlah kebenaran firman-Mu itu, keselamatan jiwa kami itu menjadi bagian kami. Tutup bungkus kehidupan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu itu mencengkeram setiap kami. Sehingga kami untuk bisa tetap hidup seturut kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengarahkan mata pandangan kami kepada perkara-perkara yang ilahi Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan kepada kami untuk hidup benar seturut kebenaran firman-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Iman kami dibangun, diperbaharui. Bahwa suatu kebenaran sudah nyata dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kehidupan kami dari segala dosa kami. Dan menyelamatkan kami, menaruh kehidupan kami atas batu karang sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa Tuhan. Kami mengaku dengan mulut kami Tuhan, kami percaya dengan hati kami, Engkau adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan,
untuk tetapkan kehidupan kami tetap teguh dan berharap hanya kepadamu, berpegang kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan iman pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain ucapan syukur, sehingga selain pujian penyembahan yang kami bawa atas pengenalan kami, atas pengertian kami, atas pengenalan kami kepada Engkau sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam kasih Tuhan. Mengucap syukur kita sudah menyelesaikan ibadah kita, renungan kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi pada waktu berikutnya, hari Rabu dan Jumat. Kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Immanuel.